ke-12 murid Yesus. Sampai hari ini, Gereja Katolik mengenal ke-12 rasul atau ke-12 murid Yesus. Tapi, tahukah kamu apa pekerjaan mereka dan bagaimana kelanjutan kisah mereka setelah Yesus bangkit ke surga? Berikut akan kami paparkan kisahnya yang kami rangkum dari berbagai sumber. Para rasul adalah para uskup atau penilik jemaat pertama yang diberi kuasa oleh Kristus untuk mengajar, menguduskan, dan memimpin para anggota gerejanya. Keesokan harinya, ia memilih 12 orang yang disebut para murid. Simon yang juga disebut Petrus, Andreas saudaranya, Yakub, Yahya, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakub bin Alfius, Simon dari golongan Zelot, Yudas, saudara Yakub, dan Yudas Iskariot yang mengkhianatinya. Simon Petrus atau kepala para rasul. Sebelum terpilih, ia bekerja sebagai nelayan yang sifatnya over percaya diri, agresif, pemberani, dan angkuh. Setelah lolos dari penjara di Yerusalem, ia mendirikan gereja di Antiokhia, di mana jemaat pertama kali disebut Kristen. Rasul Petrus kemudian membuat perjalanan misi ke Yudea, Samaria, Galilea, Asia Kecil, dan Yunani. Dan akhirnya ia mendirikan gereja di Roma. Tentang catatan sejarah yang menuliskan keberadaan Petrus di Roma sebelum wafatnya, ia mendirikan gereja di sana. Rasul Petrus memimpin sidang atau konsili pertama di Yerusalem pada tahun 50. Atas perintah penguasa Roma, Rasul Petrus dibunuh sebagai martir di Bukit Vatikan, Roma, sekitar tahun 67, dengan disalibkan terbalik Yohanes anak Zebedeus. Sebelum terpilih, ia bekerja sebagai nelayan yang sombong. Rasul Yohanes, atau yang sering disebut Rasul yang dikasihi Kristus, hidup di Efesus dan memimpin gereja di Asia Kecil. Pada masa kekuasaan Trajan, ia dibuang di dalam minyak mendidih, namun secara mukjizat ia tidak mati. Kemudian, ia dibuang ke Pulau Patmos, di mana ia menerima wahyu yang kemudian ditulis dalam kitab Wahyu. Ia wafat di sekitar tahun 95 sampai 100. Rasul Yohanes merupakan rasul yang terakhir wafat dan satu-satunya yang tidak wafat sebagai martir. Kuburnya terletak di Efesus, Turki. Matius atau Lewi. Sebelum terpilih, ia bekerja sebagai pemungut cukai dan merupakan kaki tangan Romawi. Rasul Matius adalah penulis kitab Injil yang pertama. Ia berkhotbah di Ethiopia, Persia, Partia, dan dibunuh sebagai martir dengan pedang atau tombak di Partia. Kitab Talmud Babilonia mencatat pengadilan dan penghukumannya. Yakobus anak Zebedeus. Sebelum terpilih, ia bekerja sebagai nelayan yang angkuh. Rasul Yakobus merupakan saudara Yohanes anak Zebedeus. Ia bekerja di Yudea dan menyebar Injil sampai ke Spanyol. Rasul Yakobus adalah rasul pertama yang dibunuh sebagai martir dengan dipenggal kepalanya di Yerusalem tahun 44 oleh Raja Herodes Agripa. Yakobus anak Alpeus.
Sebelum terpilih, sifatnya sangat keras dan frontal dengan orang lain. Rasul Yakobus adalah uskup pertama Yerusalem yang menuliskan surat Yakobus. Ia dibunuh dengan dilempari batu dari atas bait Allah di tahun 63. Andreas. Sebelum terpilih, ia bekerja sebagai nelayan dan suka membawa orang kepada Yesus. Rasul Andreas adalah saudara Rasul Petrus. Ia berkhotbah di Asia Kecil, Armenia, Scythia atau Rusia Selatan, dan kemungkinan juga ke Yunani. Ia dibunuh sebagai martir di Scythia. Thomas atau Didimus, sifatnya setia, ikhlas namun sukar percaya. Rasul Thomas berkhotbah di Persia, Media sampai ke India. Ia dibunuh sebagai martir di India, ditembusi dengan tombak atas perintah raja. Letak kuburnya adalah di Bukit Santo Thomas di Madras, India. Filipus. Sebelum terpilih, ia bekerja sebagai nelayan, tekun, dan suka bertanya. Rasul Filipus berkhotbah di Pirgia dan Scythia dan disalibkan di Hierapolis, Turki. Hal ini diketahui sesuai catatan Santo Papias, uskup kedua Hierapolis. Bartolomeus atau Nathanael, sifatnya polos dan jujur. Rasul Bartolomeus berkhotbah di India, Arabia, dan Asaria, dan dibunuh dengan dikuliti dan disalibkan di Armenia. Simon, orang Zealot, pro kemerdekaan Israel dan anti Romawi. Rasul Simon berkhotbah di Asia Utara dan dibunuh sebagai martir di Persia tahun 61. Yudas Tadeus, anak Yakobus, berkemauan keras dan bersikap positif. Rasul Yudas Tadeus adalah penulis surat Yudas. Ia berkhotbah di Syria dan dibunuh sebagai martir di Persia. Yudas Iskariot, rapi, cerdas, licik, dan penipu. Gantung diri setelah menjual Yesus kepada tetua Yahudi, lalu digantikan oleh Rasul Matius. Rasul Matias dipilih menggantikan Yudas Iskariot. Rasul Matias berkhotbah di Ethiopia dan dibunuh sebagai martir di Sebastopolis. Ke-12 murid atau rasul hanyalah orang-orang biasa yang dipakai Allah dengan cara yang luar biasa. Ada nelayan dan pemungut cukai. Kitab-kitab Injil mencatat bagaimana ke-12 orang ini jatuh, bergumul, dan penuh dengan keraguan-raguan saat mereka mengikuti Yesus. Setelah menyaksikan kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga, Roh Kudus mengubah ke-12 murid atau rasul ini menjadi pengikut-pengikut Allah yang berkuasa yang mengajar ke seluruh dunia. Apa yang berubah? Ke-12 murid atau rasul ini menjadi pengikut-pengikut Yesus. Kiranya kita juga disebut demikian.